Hai Sobat L, Anda di Elenio. Kembali lagi bersama saya Diki Avandi di segmen dunia. Nah, kali ini saya akan membahas India ya, karena akhir-akhir ini saya agak tertarik untuk mencari tahu tentang negara yang satu ini. Ya, selain karena videonya yang sering lewat di FYP TikTok saya atau beranda Instagram saya yang selalu membranding kekumuhan di negara itu ya. India merupakan negara paling kotor ketiga di dunia. Negara ini menghasilkan sampah mencapai 62 juta ton di tiap tahunnya. Kemudian orang-orangnya yang meminta-minta, yang terkesan memaksa. Jadi dia minta sekilo ya, setelah aku kasih minta 2 kilo. Dan penyajian makanannya yang agak menggelitik. Kenapa abang-abang ini mendorong gerobak? Oh, dimasukin air lagi ya. Ini mau masak apa ya teman-teman? Ini waduh, diaduknya pakai tangan lagi teman-teman. Ini masakan jenis apa? Mantap sekali. Dan beberapa keahlian yang dimiliki oleh orang India ini yang tidak dimiliki oleh orang lain di muka bumi ini. Berarti ini agak langka ya kemampuan mereka ini. Nah, tapi sebenarnya kalau kita dalami lagi ada banyak permasalahan yang ada di India ini ya, mulai dari jumlah populasi yang bahkan hampir mengalahkan Tiongkok, kemudian gagal memaksimalkan bonus demografi. Ya sebenarnya jika dimanfaatkan dengan baik maka itu akan menjadi kekuatan ekonomi bagi India. Kemudian ya pengangguran ya, samalah kayak kita pengangguran. Nah, untuk mendalami hal ini saya akan mencoba membahas beberapa fakta yang telah saya sebutkan tadi. Nah, berdasarkan data World Population Review, jumlah penduduk India per 30 Januari 2023 berjumlah sebanyak 1,423 miliar orang. Dan jumlah penduduk ini berada di bawah Tiongkok yang berjumlah 1,425 miliar orang. Sementara menurut data dari OECD yaitu Organization for Economic Cooperation Development mencatat pada tahun 2021 lalu ada lebih dari 900 juta orang masyarakat India berada di usia kerja. Nah, jika kita kalkulasikan data World Population Review dan OECD tersebut, maka sekitar 63,25% orang India berada di usia angkatan kerja. Nah, itu jumlah yang sangat besar dan sangat potensial untuk mengembangkan perekonomian India. Setidaknya untuk bisa mengalahkan Tiongkok. Populasi masyarakat India diprediksi akan menjadi populasi terbesar di dunia mengalahkan Tiongkok. Ya, karena populasi Tiongkok mengalami penurunan beberapa tahun terakhir. Tingkat kelahiran di Tiongkok hanya 1,28 per perempuan di tahun 2020. Nah, ini berada di bawah standar OECD di mana tingkat kelahiran standar itu adalah 2,1 per perempuan. Dengan tingkat kelahiran yang rendah dan usia penduduk Tiongkok yang mulai banyak memasuki usia tua, maka jumlah penduduk Tiongkok atau Cina ini diperkirakan akan menyusut. Nah, contohnya saja di tahun 2022, masyarakat Cina ini menyusut sebanyak 850.000 jiwa. Mereka juga mencatat ada 9,56 juta kelahiran di tahun 2022, sementara kematian tercatat ada 10,41 juta jiwa. Nah, ini berarti tingkat kematian lebih tinggi di Tiongkok daripada tingkat kelahiran. Nah, di India gimana? Nah, tingkat kelahiran di India berada di angka 2,05 per perempuan atau sesuai dengan standar OECD tadi. Nah, India juga mencatat ada pertumbuhan penduduk sebesar 2% setiap tahunnya. Dengan pertumbuhan penduduk yang minus di Tiongkok dan pertumbuhan penduduk meningkat 2% setiap tahunnya di India, maka cepat atau lambat India akan menjadi negara dengan jumlah penduduk paling banyak di dunia. Bahkan banyak ahli yang memperkirakan pada tahun 2023 ini, India akan menjadi negara dengan jumlah penduduk paling banyak di dunia. Ada beberapa istilah yang kita bahas di sini. Yang pertama yaitu usia produktif bekerja, yaitu semua orang yang masih berada di usia produktif bekerja. Kemudian ada istilah angkatan kerja. Ini maksudnya adalah orang-orang yang berada di usia kerja dan aktif bekerja atau mencari pekerjaan. Ada istilah pengangguran ya, yaitu orang-orang yang di angkatan kerja yang sedang mencari pekerjaan. Dan ada istilah partisipasi angkatan kerja.
Ini adalah angka persentase angkatan kerja terhadap jumlah orang di usia kerja. Mari kita bahas keadaan di India. Seperti yang kita bahas sebelumnya, ada 900 juta lebih masyarakat India berada di usia kerja, yaitu sekitar 63,25% dari total populasi mereka. Angka yang cukup potensial untuk mengembangkan berbagai sisi perekonomian suatu negara. Namun, tingkat partisipasi angkatan kerja di India menurut Bank Dunia di tahun 2021 hanya 46%, yang jika kita kalkulasikan ada sekitar 414 juta orang di usia kerja yang aktif bekerja dan mencari pekerjaan. Sementara sisanya sekitar 486 juta orang atau 54% orang di usia kerja tidak bekerja dan tidak aktif mencari pekerjaan. 486 juta. Nah, bukankah ini angka yang sangat besar? Dan mereka ini tidak bekerja dan tidak aktif mencari pekerjaan. Kemudian tingkat partisipasi perempuan di dunia kerja juga turun di India. Dari catatan 26% di tahun 2005, turun menjadi 19% di tahun 2021. Ini menandakan bahwa kaum perempuan juga ikut tergerus di dunia kerja karena tidak ada lapangan kerja yang memadai. Ada banyak alasan mengapa orang-orang di India tidak mau mencari pekerjaan. Ya, diantaranya karena lowongan pekerjaan yang sedikit sementara penganggurannya cukup tinggi. Kemudian upah yang didapatkan ya tergolong rendah. Saking sulitnya mencari pekerjaan, ribuan lulusan perguruan tinggi itu menganggur ya. Bahkan beberapa dokter yang lulusan dokter S3, mereka hanya bekerja menjadi seorang office boy yang digaji sekitar $300 atau sekitar 4 jutaan. Ya, tapi cukup lumayan kalau 4 jutaan untuk bekerja menjadi seorang office boy. Tapi kalau seorang dokter yang bekerja sebagai office boy, nah ini yang tidak lumayan. Ya, kasihan ya seorang dokter kuliah atau sekolah selama, ya kalau dokter 21 sampai 23 tahun misalnya kalau di Indonesia ya. Mulai dari SD sampai lulus S3. Menimba ilmu selama itu mereka hanya diberikan pekerjaan sebagai office boy dan dihargai gaji sebulannya 4 juta. Nah, ini yang menurut saya cukup miris ya di India. Sekarang mari kita hitung lagi ya. Di tahun 2021 berdasarkan catatan CMEE, yaitu sebuah pusat pemantauan ekonomi India, dari 414 juta orang yang aktif di dunia kerja, tercatat ada 8,3% pengangguran di dalamnya. 8,3% dari 414 juta ada sekitar 34 juta orang menganggur dan mencari pekerjaan di India. Dan ini adalah angka yang sangat besar di sebuah negara. Lebih dari 50% dari masyarakat India tidak aktif bekerja dan tidak mencari pekerjaan. Lalu ada 34 juta orang yang masih menganggur dan masih mencari pekerjaan. Dan ini menjadi masalah yang sangat pelik di India. Nah, seharusnya kan bonus demografi ini bisa memberikan pertumbuhan PDB bagi suatu negara. Jika usia bekerja produktif lebih banyak dari usia bekerja non-produktif, tentu lebih banyak pasokan sumber daya manusia yang bisa membuat perekonomian bergerak lebih cepat dari biasanya. Sehingga PDB suatu negara bisa naik dengan pesat. Namun saat pasokan sumber daya melimpah dan tidak bisa diberi pekerjaan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tersebut, bukan keuntungan yang didapatkan, tapi ya masalah. Dan itulah yang dirasakan India sekarang. Sehingga banyak para ahli yang khawatir dengan masalah ini karena pemerintah India dinilai gagal menciptakan lapangan pekerjaan yang cukup untuk jutaan pengangguran di India. Nah, kegagalan India menyediakan lapangan pekerjaan yang memadai ini tentu akan berdampak besar. Di antaranya meningkatnya angka bunuh diri di dunia kerja, terutama bagi mereka yang bekerja dengan upah harian dan buruh. Ada banyak masalah yang mereka hadapi seperti hutang, kemiskinan, dan ketidakmampuan mereka mengatasi masalah pemotongan upah. Nah, untuk negara kita yang disebut-sebut akan segera mendapatkan bonus demografi ini, kita harus menjadikan negara India ini sebagai cerminan supaya kita tidak gagal seperti mereka. Ya, mulai-mulailah buka usaha ya kan, jadi YouTuber ya, jadi TikTokers ya. Supaya ada pemasukan dari dini ya, supaya kita tidak menjadi pengangguran. Ada sebuah julukan dari pemuda India bagi diri mereka sendiri. Nah, julukan itu bernama Naughty Generation atau generasi tanpa tujuan hidup ya. Ya, jatuhnya putus asa ini mah ya. Julukan ini merujuk pada realita yang mereka hadapi, di mana para pemuda India ini harus siap dengan keadaan lapar, tidak ada pemasukan dan tidak ada pekerjaan ya setelah
mereka menyelesaikan pendidikan. Tidak ada pemasukan dan tidak ada pekerjaan ya sebenarnya tidak hanya dirasakan oleh masyarakat India. Kita, orang Indonesia sebenarnya juga merasakan hal yang sama. Nah, bagi teman-teman yang baru lulus ya fresh graduate, kita juga tidak mendapatkan pekerjaan dengan mudah, tidak mendapatkan lowongan dengan mudah dan tidak ada pemasukan. Tapi bedanya kita tidak putus asa ya kan. Kita tidak menamai diri kita dengan now here generation ini seperti yang mereka sebutkan untuk diri mereka sendiri di India ini. Artinya ada pandangan setelah tamat sekolah mereka tidak mau ngapa-ngapain, tidak mau cari uang, tidak mau mencari pekerjaan, dan ini sebenarnya adalah pandangan yang sangat miris ya menurut saya. Tapi jika kita merujuk ke data pengangguran dan tingkat partisipasi usia kerja di India di poin sebelumnya, rasanya pola pikir ini benar-benar nyata ada di India. Dengan angka pengangguran 8,3% dan setelah kita olah dapatlah angka 35 juta pengangguran di India. Belum lagi ada jutaan orang yang akan menyelesaikan pendidikan mereka setiap tahunnya. Sehingga rasanya ya benar-benar sulit untuk mendapatkan pekerjaan bagi pemuda di India ini. Lalu di sisi pemerintah, ya ada beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah India untuk menyelesaikan permasalahan pengangguran ini. Di antaranya ada pemberian stimulus COVID-19. Stimulus ini ditujukan untuk para pengangguran di desa-desa India. Ada sekitar 270 juta orang pengangguran yang menjadi target program ini. Mereka akan mendapatkan upah harian untuk proyek-proyek pembangunan milik pemerintah. Selain itu ada program pinjaman bantuan usaha tanpa agunan yang memungkinkan para usaha mikro maupun individu bisa mengembangkan bisnis mereka dan membuka lapangan pekerjaan. Ada juga program insentif untuk pelaku usaha dan karyawan kerja. Ada juga program pelatihan jangka pendek untuk calon tenaga kerja agar mereka memiliki keterampilan yang baik. Ya kalau misalnya di Indonesia itu berarti BLK ya, Balai Latihan Kerja. Ada juga program insentif untuk usaha dengan jumlah karyawan lebih dari 100 orang. Dan ada juga program kartu pekerjaan yang merupakan kartu jaminan bagi para tenaga kerja yang tidak terampil untuk bisa bekerja selama 100 hari untuk menunjukkan perkembangan. Jadi mereka ini tidak boleh diberhentikan bekerja selama 100 hari walaupun mereka tidak memiliki kemampuan begitu. Kemudian ada juga program National Career Center. Nah, ini program yang bertujuan untuk meningkatkan skill untuk para calon pekerja di India. Namun program-program yang dilakukan oleh pemerintah India ini belum mampu untuk mengentaskan pengangguran di negara itu. Malah akibat pandemi kemarin negara ini mengalami lonjakan jumlah pengangguran yang berujung pada perlambatan perekonomian dan resesi ekonomi. Jadi ya sebenarnya pemerintah India ini sudah melakukan berbagai macam usaha. Tapi jatuhnya usaha ini ya terlambat. Beda cerita kalau usaha ini dilakukan sebelum terjadinya bonus demografi. Ya mungkin pengangguran di India tidak seperti sekarang. CMI sangat menyesali dengan apa yang terjadi dengan negaranya. Hal tersebut dapat kita lihat dari potongan wawancara CMI pada salah satu media. India memiliki populasi terbesar di dunia. Tidak ada kelangkaan modal sumber daya di India saat ini. Idealnya India harus mengambil peluang langka ketersediaan tenaga kerja dan modal yang mudah ini untuk mendorong pertumbuhan dengan cepat. Tapi seperti yang kita lihat, India seperti ketinggalan bis. Masalah yang paling menonjol yang disoroti beberapa ahli adalah kualitas pendidikan yang ada di India, yaitu kualitas pendidikan yang berkonsep hafalan. Dan India sudah berusaha untuk merubah konsep belajar hafalan ini kepada konsep pembelajaran yang kreatif yang berfokus pada keterampilan. Namun kebijakan yang baru itu harus menunggu waktu bertahun-tahun untuk bisa dilihat hasilnya. Selain itu, para ahli juga menekankan ke pemerintah India untuk membuka lapangan pekerjaan selain pertanian. Ya, semacam program diversifikasi pekerjaan. Karena tercatat ada 45% pekerja India bekerja di sektor pertanian. Jadi diperlukanlah lowongan pekerjaan selain pertanian untuk memaksimalkan semua potensi ekonomi di India. Para ahli juga menyebutkan bahwa setidaknya pada tahun 2030, pemerintah India harus menciptakan 90 juta lowongan pekerjaan selain pertanian. Tapi hal ini juga harus menjadi catatan bagi pemerintah kita. Ya karena di tahun 2021, BPS mencatat ada 9,1 juta pengangguran yang ada di Indonesia. Dan ini adalah angka yang sangat besar. Jadi sejak dini kita harus siap menghadapi bonus demografi ini. Kita harus sudah siap dengan calon tenaga kerja yang kreatif, terampil dan bisa membuka inovasi baru untuk menyerap semua tenaga kerja yang ada di Indonesia ini. Jangan sampai negara kita ini seperti India yang terlambat menyadari bonus demografi ini.
Jangan sampai hal ini berujung pada pengangguran yang akan membuat masalah pelik untuk negara kita. Baik, itulah bahasan kita di segmen dunia kali ini. Dan minggu depan saya akan kembali lagi dengan segmen sosok. Jadi jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe channel ini. Saya Diki Avandi, salam Elenio.